Kenapa? Apa nampak? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengawali pertemuan kita kali ini, setiap harinya kita mulai dengan berdoa. Karena ketua kelasnya tidak hadir, langsung saja kita mulai dengan berdoa. Silakan berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Semoga doa kita didengarkan oleh Sang Pencipta, oleh Tuhan kita yang Maha Esa. Semoga pembelajaran hari ini dapat lebih bermakna dan kalian mendapatkan hasilnya setelahnya. Baik, kita mulai saja. Sebelum kita mulai pembelajaran, tadi ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Iza Usman. Ini udah lama Mas Bang. Oke. Lain? Rizky. Keterangan ada? Izin. Setelah Rizky ada? Ratu. Kenapa Ratu? Ratu izin. Ratu. Oke. Kalian nggak ada? Nur Fadila. Oke. Ada lagi? Oke, baik. Baik, hari ini kita masuk kepada materi yang baru. Materi kita adalah materi tentang statistika. Ya, materi kita adalah tentang statistika. Nah, di pertemuan kali ini yang saya harapkan dari kalian adalah ini. Kalian mampu dan apa di situ? Apa yang pertama harus mampu kalian lakukan? Yang pertama, kalian mampu membedakan berbagai jenis data serta membuat grafik yang sesuai dan mempresentasikan data tersebut serta melakukan analisis data untuk pengambilan kesimpulan. Nah, peserta didik mampu membuat tabel distribusi frekuensi, menggambar dan mengidentifikasikan histogram, diagram dan garis dan line plot. Yang selanjutnya adalah menentukan ukuran perpusatan dari kumpulan data. Oke, kita lanjut. Nah, di sini penilaian yang akan Bapak lakukan dan nampak di sini adalah ada asesmen diagnosis. Asesmen diagnosis nanti bisa melalui kuisis. Yang kedua, formatif, yaitu menjawab KKPD. Nah, yang ketiga, melakukan penilaian perilaku pelajar Pancasila. Nah, waktu di kelompok nanti kalian akan Bapak nilai, ya. Apakah ada sifat gotong royong sama kalian? Ini ada, ya. Ada sifat kreatif sama kalian, ada sifat kritis sama kalian. Itu semua akan Bapak nilai. Nah, ada selanjutnya penilaian asesmen sumatif. Di akhir pembelajaran nanti kalian Bapak akan kasih latihan untuk melengkapi pembelajaran hari ini. Nah, setelah mengetahui ini, nah, yang harus kita lakukan di langkah pertama adalah Bapak ingin melakukan asesmen awal, ya, untuk mengetahui sejauh mana kalian
ilmu dasarnya tentang statistika. Nah, bawa HP semua? Bawa, keluarkan HP-nya. Lihat link yang Bapak sampaikan di depan. Keluarkan HP-nya, buka Chrome-nya, kita masuk ke Oke, tadi buka HP-nya semua? Oke. Silakan ketikkan http joinmyquiz.com. Masukkan joinmyquiz.com di Chrome kalian atau di Google kalian. Masukkan kodenya 242872. Buka Google pencariannya. Nah, udah. Masukkan kodenya itu 242872. Oke, belum ada yang bergabung nih. Kita lihat. Kalau udah ada langsung nampak di sini. Oke, lanjut. Udah, baru Mafira yang masuk. Yang lain belum masuk. Kita tunggu yang lain. Naira. Masuk Naira. Ada Berlian udah masuk. Lagi. Masih ramai yang lain belum masuk. Ayo. Ada Habibah, baru 4. Ada Sifa, ada Nurul Aisyah. Lagi. Ayo terus, masih banyak yang belum masuk. Ada Syira. Siapa lagi? Yang lain? Ada Mauliza. Oke, cepat. Oke, sudah? Ada kendala? Yang lain? Oke, ada Ulan. Sudah masuk. Oke, sudah? Biar kita mulai. Oke, jangan lama-lama. Sudah? Apa mau melakukan asesmen awal? Kita mau lihat hari ini siapa-siapa yang sudah memahami tentang ilmu dasar statistika. Oke, kita mau lihat. Udah habis? Biar bisa kita mulai. Ujung sana udah? Udah? Oke. Kita mulai. Silakan jawab pertanyaan yang ada. Udah buat pertanyaannya? Pertanyaannya udah buat? Udah. Oke, silakan menjawab. Oke, ada Monita yang sudah jawab. Oke, kita pertama ada Monita, ada Ulan, ada Mafira. Oke, lanjut. Terus menjawab. Di posisi pertama masih Mafira dengan nilai 1560. Ayo semangat. Siapa saja sudah menjawab? Oke, masih Mafira yang memimpin 2470 nilainya. Silakan lanjut. Oke, udah digantikan oleh Tulia.
kan? Ya. Berlian, masih berlian. Di posisi 1. Oke? Oke, kita lihat perolehannya. Ada berlian di nomor 1. Bulan di nomor 2, Mafira nomor 3, Nurul Aisyah nomor 4, nomor 5, Syira. Oke? Sudah dijawab soalnya yang banyak. Sudah dijawab. Oke, baru 42%, 43%. Baiklah. Masih Bapak tunggu. Saya mau ada yang 100%. Mafira udah menjawab tapi banyak salah. Ya. Grafiknya udah penuh. Oke. Oke. Di posisi 1 masih berlian dengan nilai 9 poin benar. Di posisi 2 ada daerah dengan nilai benarnya 4 poin. Ya. Oke. Baik. Ini sudah tercatat di komputer Bapak. Oke, sudah cukup. Ini sudah tercatat, sudah mewakili apa yang ingin Bapak nilai. Oke, coba lihat ke depan. Di depan sudah saya Bapak tampilkan poin langkah kerja kita hari ini mempelajari tentang statistika. Nah, di sebelumnya kita mempelajari tentang metode apa? PBL. Apa PBL? Problem Based Learning. Artinya kita belajar dengan berbasis masalah. Sekarang hari ini kita belajar statistika dengan PJBL. Apa PJBL? Project Based Learning. Ya, Project Based Learning. Kalau tadi apa tadi? Problem. Sekarang berbasis project. Nah, pada akhirnya nanti kalian akan menyelesaikan sebuah project. Projectnya apa? Nanti sesuai dengan tujuan pembelajaran kalian. Yang pertama, kalian harus mampu nanti membuat grafik histogram. Yang kedua, kalian harus mampu membuat grafik diagram batang. Yang ketiga, kalian harus mampu membuat grafik lingkaran. Nah, yang keempat, kalian harus mampu membuat grafik apa lagi? Diagram garis. Jadi 4 poin yang harus kalian dapat, ya, dalam menentukan proyek. Nah, di minggu lalu kalian sudah mengumpulkan apa? Data. Nah, proses pengumpulan data itu nanti akan kalian gunakan, ya. Nanti akan kalian gunakan. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang awal. Langkah kegiatan inti. Peserta didik mencermati informasi tentang manfaat mempelajari statistika. Ya, cermati dengan baik. Sekarang Bapak akan menampilkan, kalian bisa buka link ini untuk kalian nanti di rumah, atau nanti Bapak akan tampilkan bahwasanya ini tentang pemanfaatan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, silakan nonton, cermati dengan baik. Halo siswa-siswi Kenapa orangnya? Hari ini bertemu lagi di pembelajaran matematika
Bersama saya Bapak Deddy Irawan SPD. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang manfaat mempelajari materi statistika dalam kehidupan sehari-hari. Persilakan diri kalian yang lain. Mari kita mulai. Sebelum kita membahas tentang manfaat membaca materi statistika dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu statistika atau statistik? Terima kasih ya. Bapak saya tanya nih. Itu kumpulan angka-angka yang berupa data atau informasi. Sedangkan statistika adalah suatu ilmu pada bidang matematika yang mempelajari tentang bagaimana menghasilkan statistik. Jadi statistika itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang mengolah data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis serta ditarik sebuah kesimpulan untuk menghasilkan informasi yang bisa digunakan dalam mengambil sebuah keputusan. Tujuan mempelajari statistika. Setelah memahami pengertian dari statistika, selanjutnya adalah mengenal tentang apa itu tujuan dari statistika. Adapun tujuan dari statistika adalah sebagai berikut. 1. Sebagai sumber bahan atau informasi mengenai suatu hal. Yang kedua, mendeskripsikan atau menjelaskan data yang berkaitan dengan populasi tertentu. Yang ketiga, mendapatkan gambaran masalah mengenai kependudukan. Yang keempat, membuat perkiraan dari data untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Yang kelima, membuat proses analisis data untuk mengetahui suatu penggambaran. Yang keenam, memperkecil luas populasi menjadi ukuran yang lebih mudah. Adapun pemanfaatan statistika dalam kehidupan sehari-hari seperti pada bidang pemerintahan, pada bidang transportasi, pada bidang finansial, dan pada bidang olahraga. Sekarang mari kita bahas bidang pemerintahan. Pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada bidang pemerintahan, sangatlah diperlukan. Pasalnya, dengan statistika, para instansi dan lembaga pemerintahan bisa mengontrol langsung populasi warga, menunjukkan vaksin, kuantitas dan kualitas pendidikan, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, untuk yang kedua, bidang finansial. Salah satu bidang yang juga menyadari pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari adalah layanan finansial. Penggunaan statistika dalam bidang ini sangat jelas. Yang lain, untuk memantau kondisi pasar terkait stok dan investasi. Perusahaan yang meningkat perekonomiannya lewat investasi ini bisa memberi hasil yang tepat agar terhindari dari risiko kerugian. Bidang yang ketiga adalah bidang transportasi. Bidang transportasi, statistika digunakan untuk memantau kondisi di lapangan sebelum akhirnya pemerintah membuat keputusan baru. Misalnya, dengan statistika, pemerintah di Jakarta bisa melihat efisiensi Transjakarta untuk mengurangi kemacetan. Apabila dirasa efektif, pemerintah bisa menerbitkan kebijakan mengenai Transjakarta sebagai transportasi. Nah, memanfaatkan statistika dalam kehidupan sehari-hari yang terakhir yang ingin kita bahas adalah pada bidang olahraga. Selain bidang-bidang yang berkaitan dengan masyarakat luas dan kepentingan perusahaan, statistika juga dipakai pada bidang olahraga. Anda tentunya pernah menggunakan aplikasi dan bisa mencatat performa olahraga. Nah, aplikasi tersebut juga menggunakan statistika tentang kualitas olahraga sehingga bisa dikaitkan dengan kondisi kesehatan Anda. Baik, untuk yang terakhir ini Bapak sampaikan adalah sedikit tentang bahan pembelajaran kita pada pertemuan pertama pada materi statistika, yaitu yang harus saya lakukan adalah satu, menentukan ukuran penyebaran data. Semua hal-hal yang terkait tentang ukuran penyebaran data telah Bapak bagikan pada bahan ajar yang telah kalian sudah di media kalian masing-masing. Selanjutnya, ada proses membuat tabel distribusi frekuensi, mana urutannya yang harus saya lakukan adalah mengurutkan data yang terendah ke yang terbesar, menentukan jangkauan atau range, menentukan banyak kelas, menentukan panjang dan kualitas, menentukan unit kelas utama dan seterusnya.
menentukan indikator kelas utama dan sebagainya. Nah, untuk poin yang kedua yang harus kita lakukan adalah membuat histogram, diagram warna, diagram garis, dan diagram nah. Baiklah siswa dan siswi hebat SMK Negeri 1 ini, demikianlah video pengamatan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, tadi kalian sudah mendengarkan langsung, ya, orangnya bicara. Siapa orangnya? Ada ini. Tapi orangnya nggak mirip, kan? Ya, itu versi animasi, ya, versi animasi. Saya harap kalian juga mampu seperti saya, terus berkreatif, ya. Udah? Yang ingin saya sampaikan, kita hari ini belajar tentang statistika. Tadi statistika sudah disampaikan. Ada statistika, ada statistik. Ada yang dapat menyimpulkan sama saya? Tunjuk tangan satu orang. Sebutkan nama. Apa bedanya statistika dengan statistik? Oke, cukup jelas tadi. Nggak apa-apa, nggak sempurna nggak apa-apa. Oke, tadi sudah disampaikan statistika apa, statistik apa. Oke, ada? Ayo, tunjuk tangan. Apa Pak? Tunjuk tangan. Statistik. Oke, berdiri. Nama siapa? Ya. Ya. Statistik adalah kumpulan angka-angka yang berupa data atau informasi. Oke, kita beri tepuk tangan buat Putri Balkis. Oke, tadi Putri Balkis kalau saya salah dengar menyampaikan statistik adalah kumpulan angka-angka, data atau informasi. Nah, apa itu statistika? Ada yang tahu? Ada kaitannya. Setelah ada statistik, maka ada statistika. Kira-kira statistika itu apa? Ilmu, ya. Tadi ada yang bilang ilmu. Tahu tuh, dimulai dari ilmu. Ilmu yang mempelajari tentang apa? Oke, Mafira berdiri. Coba, apa Pak? Salah apa Pak? Namanya belajar. Silakan berdiri Mafira. Oke, dibantu oleh kawan kelompoknya nanti. Silakan. Ya. Ya. Silakan Mafira. Apa itu statistika? Statistika yaitu ilmu yang mempelajari tentang data-data informasi. Oke, ilmu yang mempelajari tentang data-data informasi itu menurut Mafira. Beri tepuk tangan untuk Mafira yang belajar ini. Nah, semangat gitu. Kayak naik kelas untuk Mafira. Ada masalah sama Mafira? Nggak ada. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Mafira. Oke, baik. Ada lagi yang mau menyampaikan apa itu statistika? Ada? Ada? Berlian? Ada? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Namanya belajar. Kalau udah pintar nggak perlu belajar. Oke, ada Berlian? Silakan. Kalau nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Namanya belajar. Silakan. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang data-data yang memuat angka-angka seperti statistik. Oke. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kalian. Baik. Untuk statistik sudah mengarah. Statistik adalah kumpulan angka-angka atau data dan informasi. Untuk statistika, jadi dengan adanya statistik, ya, ya, kita perlu adanya statistika. Nah, perhatikan sekali lagi, Pak Paula. Apa itu statistik atau statistik? Statistik adalah kumpulan angka-angka yang berupa data atau informasi. Sedangkan statistika adalah suatu ilmu pada bidang matematika yang mempelajari tentang. Oke, jelas? Statistik tadi seperti yang disampaikan oleh Putri Balkis, statistik adalah kumpulan angka-angka berupa data atau informasi. Sedangkan statistika itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang apa?
mengolah data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis serta ditarik sebuah kesimpulan untuk menghasilkan informasi yang bisa digunakan dalam mengambil sebuah keputusan. Oke, berarti statistik kumpulan angka-angka, ya. Angka-angka ini kita olah melalui ilmu statistika. Udah jelas ya bedanya? Statistik adalah kumpulan angka-angka yang kalian kumpulkan seperti yang kita lakukan pada hari Kamis sebelumnya. Kalian mengumpulkan data. Data apa? Berat badan, tingkat pinggang, tinggi badan, dan ukuran sepatu. Itu masuk ke dalam statistik. Yang kalian catat apa? Misalkan Belian 30, si Putri Bakis 45 misal. Berarti yang kalian catat adalah kumpulan angka. Itu masuk ke dalam statistik. Nah, untuk apa statistik? Kita akan olah hari ini. Nah, tujuan kita belajar hari ini adalah mempelajari ilmu tentang statistika. Oke, kita lanjut. Kita udah menonton. Semoga itu menjadi bahan buat kalian. Sekarang kita masuk. Oke, sebelumnya ada yang perlu dipertanyakan? Kira-kira data yang kemarin mau kita apakan? Ada yang bertanya? Tadi kan target kita apa target? Buat histogram, buat diagram lingkaran, buat diagram grafik, diagram ya garis, dan diagram lingkaran. Nah, ada pertanyaan setelah saya tampilkan tadi. Kira-kira data yang kalian tadi itu mau diapakan? Oke, ayo bertanya sebelum nanti dikerjakan. Ada? Kan udah kumpulkan angka tuh. Nanti hasil akhirnya adalah grafik. Jadi ada yang mau bertanya? Ada? Oke, nggak ada masalah. Untuk lebih kalian pahami lagi, kalian perhatikan prosedur kerja kita hari ini. Nah, ini Bapak akan menyajikan prosedur dari proyek yang akan kita laksanakan. Harapan Bapak setelah menonton ini kalian banyak pertanyaan yang harus kalian tanyakan, ya, sehingga nantinya bisa bermanfaat dalam menyelesaikan proyek yang akan kalian selesaikan. Oke? Silakan lihat video prosedur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa dan siswi hebat SMK Negeri 1 ini. Bertemu lagi dengan saya Bapak Dedi Irawan Sri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prosedur desain proyek materi statistika. Langsung saja, mari kita simak penjelasan tentang prosedur desain proyek. Simak ya, tanya. Baik, kita masuk saja ke langkah yang pertama, yaitu proses pengumpulan data. Pada langkah ini, kalian diminta untuk mengumpulkan data sesuai dengan yang telah ditugaskan pada masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1, yaitu mengukur tinggi teman sekelas kalian masing-masing. Kelompok 2, mengukur berat teman kelas kalian masing-masing. Nah, untuk yang kelompok ketiga, mendata ukuran sepatu teman kelas kalian masing-masing. Kelompok yang keempat, mengukur lingkar pinggang teman kelas kalian masing-masing. Pada langkah yang kedua ini, yang akan kalian lakukan adalah proses tentang geografi ini. Nah, geografi ini telah berkualitas sebelumnya pada buku pos amat, yaitu isinya tentang ukuran ketebalan data. Nah, tugas kalian di sini yang pertama adalah mengumpulkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kedua,
menentukan jangkauan. Yang ketiga, menentukan badan kelas. Yang keempat, menentukan panjang kelas. Kemudian, menentukan ujung bawah kelas pertama dan ujung bawah kelas selanjutnya. Dan yang terakhir adalah menentukan ujung atas kelas pertama dan ujung atas kelas selanjutnya. Pada rangkaian ketiga, yang harus kalian lakukan adalah membuat tabel distribusi frekuensi pada Microsoft Office Excel. Nah, lakukanlah proses membuat tabel distribusi frekuensi pada Microsoft Office Excel dan lengkapilah data pada tabel tersebut dari hasil pengolahan data pada langkah yang kedua, seperti disebutkan pada gambar di samping ini. Baik, kita telah masuk pada langkah yang keempat. Di sini tugas kalian adalah menggambarkan grafik dari hasil tabel distribusi frekuensi pada langkah yang ketiga. Adapun bentuk-bentuk grafiknya adalah 1. Histogram, 2. Diagram kotak, yang ketiga diagram garis, dan yang keempat adalah diagram lingkaran. Nah, tugas kalian di langkah yang kelima ini adalah membuat kesimpulan. Pada langkah terakhir ini, buatlah kesimpulan terhadap keseluruhan yang telah dipelajari pada pembelajaran hari ini. Mulai dari apa itu data, apa itu tabel distribusi frekuensi, histogram, diagram kotak, diagram garis, dan diagram lingkaran. Baik, demikianlah prosedur kerja desain proyek pembelajaran materi statistika pada pertemuan pertama kita kali ini. Grafiknya adalah membuat kemudian menentukan ujung. Oke, ini kita kembali kalian sudah menonton prosedur kerja yang harus kalian lakukan. Prosedur yang pertama apa? Mengurutkan data yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, apa yang kalian lihat dari data yang sudah kalian kumpulkan pada sebelumnya? Apakah datanya sudah berurut? Belum. Nah, tugas kalian mau ngapain? Mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, selanjutnya apa? Menentukan jangkauan. Jangkauan apa rumusnya? Yang terbesar dikurangi yang terkecil. Nanti perhatikan aja bahan aja yang kamu bagikan. Di situ ada rumus tentang jangkauan. Selanjutnya ada menentukan banyak kelas. 1, 2, 3. 4 menentukan panjang kelas. Semua prosedur ini harus kalian lakukan. Dari mana? Dari data yang sudah kalian catat. Jelas? Data itu berarti diapakan pertama? Dicari jam, ditentukan, selanjutnya ditentukan ujung bawah kelas, kelas pertama dan ujung bawah kelas, dan selanjutnya menentukan ujung atas kelas pertama dan ujung atas kelas selanjutnya. Sudah terbayang di kepala kalian? Sudah? Yang harus dikerjakan? Sudah. Ini sudah jelas nih. Data itu diapakan? Saya ulangi. Oke, saya mau ada yang ngomong. Habibah, apa yang harus dilakukan? Ini matanya ngantuk dari tadi saya. Oke, enggak, silakan. Dari data yang sudah kita lakukan, kita melakukan apa, Habibah? Ya, diri. Saya yakin Habibah nggak ngantuk. Saya aja yang salah lihat. Oke. Kan udah punya data tadi kan? Nah, saya melihat kalian nyambung atau enggak? Ya. Menentukan jangkauannya, Oke. menentukan banyak kelasnya, Terus? panjang kelas, menentukan ujung bawah kelas pertama hingga kelas selanjutnya, Oke. menentukan ujung atas kelas pertama dan ujung kelas selanjutnya. Oke, tepuk tangan untuk Habibah. Saya ngantuk, berlima dari tadi ya. Oke. Harapan saya tetap semangat. Pembelajaran kita masih 1 jam pelajaran. Oke. Sudah jelas saya apa yang dilakukan? Ini semua dilakukan berdasarkan apa? Data yang mana? Data yang telah dikumpulkan. Oke.
Oke, di sini udah ada 4 kelompok. Silakan nantinya bekerja sesuai dengan kelompoknya masing. Saya sudah menyampaikan manfaat, saya sudah menyampaikan prosedur. Nah, di PJBL ini ada 6 langkah yang harus kita lewati. Langkah yang pertama adalah pertanyaan mendasar. Di sini saya mengarahkan kalian untuk dapat mengerti tentang proyek yang akan kita selesaikan. Oke? Nah, di selanjutnya kita akan mendesain proyek, ya, mendesain perencanaan proyek. Di langkah yang kedua berarti kita akan mendesain perencanaan proyek. Nah, desainnya apa nanti? Desainnya nanti dalam bentuk apa? Mengurutkan data, ini itu, semuanya berdasarkan yang sudah saya sampaikan di prosedur. Nah, kita sekarang masuk ke menyusun jadwal. Kita sudah masuk ke dalam menyusun jadwal. Kenapa sudah masuk dalam menyusun jadwal? Kita sudah melakukan pengumpulan data. Berarti kita udah nyusun. Tinggal hari ini kita ngapain? Melaksanakan pengolahan dan untuk apa datanya? Untuk dijadikan apa? Untuk dijadikan apa? Tadi saya sudah sampaikan. Oke? Dijadikan apa? Ya? Dijadikan apa? Siapa namanya ini? Aisyah. Ya. Dijadikan apa Aisyah? Data yang tadi untuk dijadikan produk akhirnya apa kita ingin dicapai? Membuat grafik. Ingat ya? Jadi prosedur manfaat yang akhirnya kita akan membuat sebuah grafik. Ada berapa grafik? 4. Sebutkan. Apa grafik apa? Yang lain diam. Yang saya tanya yang jawab. Grafik apa? Lingkaran. Sana grafik batang. Grafik histogram. Grafik garis. Nah, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nanti semua menyimak. Alhamdulillah semua yang saya sampaikan terserap dengan baik oleh kalian. Kita sudah masuk ke tahap yang ketiga. Tahap yang keempat, apa di situ dibaca? Memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek. Nah, di sini kita sudah mulai bekerja. Dan untuk supaya real, ya, supaya real memang bahwasanya kalian telah melakukan pengumpulan data, maka akan tampilkan hasil kerja kalian terhadap pengumpulan data. Ini video kalian. Video yang kita rekam sebelumnya. Oke, ini hasil video kalian lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi. Silakan menonton diri kalian sendiri. Dengan saya Ahmad Gawati. Di pertemuan ini akan menampilkan video hasil pengumpulan data yang telah kalian lakukan. Mari kita ini materi ya. Pelajari materi ini untuk menjawab KPD dan membuat grafik.
ini. Susun nama komponen dulu. Nah, udah bisa dilihat susunan semua. Oke, sambil nonton, perhatikan juga mana yang mau sampai tulisannya. Nah, jadi materinya ya.
Nonton ada di YouTube kan? Nonton masih di YouTube. Ada yang Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat menginspirasi dan menyelesaikan tugas terkait pada Oke. Nonton hasil kerja kalian sudah mengumpulkan data di video yang bermanfaat mereka. Untuk mau menonton lagi silakan buka YouTube. Ini ada linknya. Yang mau lihat, akan buka lihat lagi nanti di video kalian masing-masing. Kalau yang mau silakan tutup, tinggal masukkan. Nampak linknya? Jadi tinggal dibuka di YouTube kalian masing-masing. Foto aja kalau mau lihat linknya. Oke, daftar. Putus ah. Putus.
Oke, baik. Ini ada gangguan sedikit. Sekarang Bapak udah membagikan kalian tadi apa? Bahan ajar sama LKPD. Silakan kerjakan bahan ajar tersebut. Ya. Silakan kerjakan bahan ajar tersebut. Lengkapi data yang sudah Bapak bagikan di LKPD. Pelajari materinya. Ya, ini kasih sini dulu. Nah, ini biar kita dapat tujuan kalian berdua. Oke, silakan dikerjakan satu. Ya, memang banyak yang bagikan, tapi yang dikumpulkan hanya satu. Ya, dikumpulkan hanya satu. Oke, selanjutnya nanti setelah data ini terisi, kita akan bekerja di Microsoft Excel. Oke. Tadi yang seperti Bapak sampaikan, langsung kerjakan di KPD-nya, lihat rumusnya, ya, tinggal dikerjakan. Kalkulatornya ada log, kalau nggak ada log, cari kalkulator yang saintifik, ya. Di HP kalian, kalkulatornya ada log nggak? Kalau nggak ada, install dulu. Yang ada log scientific FX. Oke? Ada yang ada log. Coba perhatikan. Seperti ini, kalkulator log. Coba cari chart S. Hah? Yang chart S. Calcase. Di Play Store, Calcase, yang lambangnya seperti ini. Calcase ada di Play Store. Ini lambangnya. Calcase. Nah, ya. Ini. Calcase tulis. Calcase. Ya. Nah, silakan install, gunakan kalkulator itu untuk menghitung nilai log. Udah ada? Kalian udah ada? Calcase tulisannya. Nah, nih. Udah dapat? Nah, ini di bawah. Nah. Silakan bekerja sama, isikan KPD-nya. Ya, KPD dulu, kasih ke belakang. Materi kita nanti dia KPD. Jadi isikan. Oke. Kamu kalau memang itu silakan juga kembali untuk kerja ini dulu. Nanti baru kita kerja di laptop, di komputer. Hah? Isikan dulu data yang ada sama kalian ya di KPD-nya. Ini diisikan, ini. Urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ini contoh. Coba. Nanti yang lain baca. Lagi nih. Mana yang paling kecil? Diconteng, tanda udah di open. Nah, misalkan yang paling kecil di sini 140, ya. 140 kan udah kita masukin kan? Conteng dengan pensil aja, jangan kotor.
atau 40 udah masukkan kemari ya, yang paling kecil ikut terus sampai ke yang paling besar. Oke, silakan isikan datanya, ikuti rumusnya, nanti ini dikumpulkan dan dipresentasikan. Nah, karena datanya cuma satu, silakan bergabung dengan kawan-kawannya untuk mendapatkan datanya. Silakan bekerja sama. Langsung bekerja dengan kelompoknya, jangan ada yang nggak bekerja. Silakan diskusikan permasalahannya. Nah, nantinya kalian akan bekerja seperti ini, ya. Perhatikan, nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Itu yang kalian kerjakan di LKPD. Makanya saya suruh kerjakan dulu di kertas. Nanti tinggal masukkan kemari. 30, 31, 32. Ini kan berurut kan? Sampai yang paling besar. Ya, sampai yang paling besar. Keduanya, satu. Kalau ada dua, mana ada itu lagi kan? Apa? Tulis aja. Tulis aja. Oke. Silakan catat data dari yang terkecil sampai yang terbesar, ikuti petunjuk LKPD. Ya. Silakan ikuti petunjuk LKPD. Masukkan ke LKPD yang sudah Bapak berikan kepada kalian. Yang dari situ, yang 87. Oke, silakan bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Silakan isikan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya. Itu harus dapat 20 ya. Kalau kurang berarti salah yang sini. Harus dapat 20. Oke. Kita 2 jam pelajaran. Kita mulai dari 10.30, kita berhenti di jam 12. Lalu setelah itu kalian istirahat, kembali ke kelasnya masing-masing. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 11.26. Kira-kira 10 menit lagi data itu sudah terisi. N itu jumlah data. Nah, ada berapa data kita ini? Nah, berarti N-nya 20. N apa tadi? N jumlah. Lihat ini ya. Petunjuk materi. N itu apa? Sini udah ada semua.
N itu apa, ini apa. Oke. Oke, silakan bekerja. Sikat. Itulah, log ini berapa? Nah, pakai kalkulator itu berapa log? Berapa? Ada kan? Apa namanya? 1,3. Hasilnya itu mana dia? 1,3. Yang di sini berarti 1,3. 1,3. 3,3 kali ini berapa? 3,3 dikali dengan yang tadi. Kali. Apa? Ya, hasil ya. 3,3 dikalikan dengan berapa? Oke, masukkan hasilnya. Ini kalian enggak ini? Kan 2 biji kan? Oh. Ini banyak kali, ini baru satu. Oke, sudah sebagai lagi. Hah? Ditambah berapa? Sem, tadi kan sudah saya bilang. Ditambah sem 9. Ini UB1 berapa? Dinilai yang paling boleh. Berarti UB1 ditambah P. P-nya berapa? Mana P? Panjang kelas. Ini dia. Bulatkan jadi 2. 30 tambah 2. 2 gitu terus. Enggak. UB 3 ditambah dengan 2, bawahnya berapa tambah 2? UB 3 batas bawah ya. Ini mana? 30. Ini kelompok apa ya? Hah? Ini panjang kelasnya berapa? Dapatnya? Ini dapatnya. Ya ini bukan hasilnya ini. Ini yang ini. Ini 5. Yang ini I-nya berapa? Berarti ini sama. Oke. Baik. Untuk mempersingkat waktu, Bapak sudah membagikan ke WA kalian, ya. Yang artinya formatnya sudah ada. Silakan dimasukkan hasilnya yang tadi kalian kerjakan ke dalam bentuk tabel yang sudah Bapak bagikan. Jadi di komputer kalian sudah ada tabel yang masih kosong, ya. Nah, tapi diisikan dengan data kalian masing-masing, ya.
sesuai dengan tabel berat badan, apa lagi? Tinggi badan, lingkar badan, apa lagi? Ukuran sepatu. Silakan dikerjakan dan selanjutnya dibuat grafiknya. Oke? Dikasih waktu sekitar 5 menit lagi. Saya kasih waktu, silakan kerjakan di komputernya masing-masing. Udah. Ini komputernya tadi yang mana? Nih. Oke. Oke, kalau lupa format akhirnya akan seperti ini, langsung diisikan. Oke. Baik, kita masuk ke langkah yang kelima. Apa langkah yang kelima? Menguji dan memberikan penilaian atas proyek yang telah dibuat. Perhatikan ke saya dulu. Ya, menguji dan memberikan penilaian atas proyek yang telah dibuat. Nah, sekarang Bapak mau lihat dari hasil yang telah kalian kerjakan, apakah telah sesuai dengan yang Bapak arahkan atau belum. Nah, kan mau kita lihat mana hasil kerjanya? Ini datanya. Ya, udah baik. Berarti ini tentang apa? Tinggi badan. Data yang terdekat berapa? 140. Data yang tertinggi tinggi badannya berapa? 165 itu siapa? Putri Nazila. Nah, setelah ini sudah diurutkan, sudah bagus. Selanjutnya ada menentukan jangkauan. Jangkauan itu di sini apa namanya tadi? Ya, sudah ada di data PD. Oke, untuk kelompok ini sudah baik. Silahkan. Ini ya sudah dibuat. Kalian hasilnya ada di sheet 4 ya, grafiknya. Ya. Kenapa ini semua 4? Tahu kenapa? Karena di sini semuanya 4. Ya, semuanya ada 4. Ini udah bagus, tampilannya sudah bagus, grafiknya udah oke. Ini sejajar karena dia sama semuanya. Oke, untuk kelompok apa nih tadi? Kelompok jeruk tentang tinggi badan. Sudah oke. Kita beralih ke kelompok yang selanjutnya. Bagaimana dengan kelompok ini siapa namanya? Mafira. Ya, ketua kelompoknya adalah Mafira. Ya, Mafira juga udah buat sesuai dengan yang saya arahkan di komputer. Itu datanya dimulai dari berapa, Mafira? 35. Ini siapa namanya? Putri. Yang paling tinggi berapa, Putri? 43. Ini siapa namanya? Siapa? Syifa. Syifa berapa jangkauannya? Jangkauannya ini udah dibuat di masa mana Pak? 8. Jangkauan apa rumusnya? Oke, coba pindah ke sheet yang udah dibuat. Sheet selanjutnya, klik. Saya mau lihat yang udah dibuat. Sheet 2-nya coba saya mau lihat apa? Oke, ini udah diklasifikasikan. Inilah tabel distribusi frekuensi. 35 sampai 36 ini apa namanya? Ukuran apa? Ukuran sepatu. Ukuran sepatu 35 sampai 36. Ya, di sini ada 7 orang.
Oke, saya mau tanya untuk betul atau enggak nih. Ukuran sepatu 43 sampai 44 ada berapa orang? Satu orang. Baik, sudah bekerja dengan baik. Saya mau lihat grafiknya, coba lihat di sheet yang keempat. Oke. Saya mau tanya nih. Ini grafik sudah dibuat. Pada saat ukuran apa nih? Ukuran sepatu 39 sampai 40 ada berapa orang dari grafik? Ada 3. Ukuran sepatu 41 sampai 42 ada berapa? 2. Oke, udah bagus. Untuk kelompok apa namanya nih? Kelompok apa? Oke, kita beralih ke kelompok ini. Hasilnya seperti apa? Ini hasilnya udah dibuat. Terima kasih. Ini tentang apa? Berat badan. Berat badan dimulai dari berat yang paling rendah berapa? Yang paling tinggi siapa? Siapa orangnya? Tabelnya. Yang udah dicatat dalam mentah kalian. Siapa namanya? Oke, Baki. Masalah sehat itu menandakan kita sejahtera. Oke. Selanjutnya ada jangkauan. Jangkauan apa rumusnya? Jangkauan apa rumusnya? Saya mau tahu. Kan ada nih. Apa rumusnya kawan? Data terbesar kurang data. Oke, baik. Oke, selanjutnya Bapak mau lihat hasil tabelnya yang mana? Coba buka di sheetnya. Ya, ini maksudnya apa? 30 sampai 38. Ini tentang berat badan kan? Berat badan 30 sampai 38 ada berapa orang? 5. Berat badan 57 sampai 65 ada berapa? 4. Yang nggak ada yang mana? 8 sampai 56. Oke, kita lihat grafiknya. Oke, udah bisa lihat grafik? Saya rasa udah. Kalau yang ukuran berat badannya 66 sampai 75 ada berapa orang? 2. Baik, ini udah oke. Tinggal dipresentasikan kalau ini. Oke, ini kelompok anggur. Anggur mengukur apa? Lingkar pinggang. Oke, lingkar pinggang. Oke. Dimulai dari lingkar pinggang yang paling rendah berapa? Yang paling tinggi berapa? Oke. Banyak kelasnya ada berapa? Banyak kelas. 5. Panjang kelasnya ada berapa? 6. Baik. Kita sudah dapatkan. Nah, coba buka tabelnya saya melihat hasil kerjanya. Tabel. Iya. Tabel. Ya. Saya mau tanya dulu. Ini kan hasil karya gerak. Untuk yang ini mengukur apa? Lingkar pinggang. Untuk lingkar pinggang yang 75 sampai 80 ada berapa orang? 9. Yang 87 sampai 93 ada berapa orang? 4. Oke, saya mau lihat grafiknya. Coba nampakkan sama saya. Iya. Sudah mengerti lihat grafik? Sudah? Sudah. Kalau begitu saya mau tanya nih. 75 sampai 80 ada berapa orang? 9. 63 sampai 69 ada berapa orang? 2. Baik. Selesai. Saya rasa ini sudah semua. Saya mau kopikan dulu hasil kerjanya untuk dipresentasikan ke depan. Coba. Di presentasi aja. Oke, sudah. Masa? Ini saya simpan dulu. Mampu apa? Oke. Lagi ya. Ini karena keterbatasan waktu, kita maunya 2 orang aja yang presentasi ya.
Oke. Semuanya udah bekerja dengan baik. Sekarang kita masuk ke langkah yang ke-6. Langkah yang ke-6. Coba perhatikan. Nah, karena keterbatasan waktu, saya mau 2 kelompok aja yang tampil, ya. 2 kelompok yang tampil. Oke, ada yang mau tunjuk tangan? Kalau enggak, saya tentukan 2 kelompok yang mau tampil. Oke, saya tentukan saja. Saya pilih kelompok apa nih? Oke, kelompok ini sama kelompok mana? Ya, kelompok si Margis. Baik, kita mulai dari kelompok apa ini namanya? Oke, silakan presentasikan. Ini saya ambil datanya dari komputer kalian masing-masing. Oke, silakan maju. Ya, lihat saya di sini. Kelompok mana tadi? Yang udah cukup. Klik aja coba. Ya, silakan kawannya tampil di depan sampingnya. Kamu menyamping ya. Lihat. Pilih seatnya. Oke, silakan perkenalkan dulu kelompok kalian masing-masing. Perkenalkan, kami dari kelompok jeruk. Ini kelompok kami. Nama saya Naira Kansa dan saudara saya Asmaul Husna. Dan nama saya Natsuda. Dan saya ketua dari kelompok jeruk bernama Bina Kristiani. Oke, kayak yang malah ini yang ini sebelah sana. Biar si Berlian yang jelaskan. Sebelah sini ya. Oke. Akan jelaskan tentang hasil kerja kalian. Kami akan mempresentasikan hasil dari pengurutan tinggi badan siswa kelas 10 MP. Ini pengurutan data dari yang terkecil dari yang terbesar sampai yang terendah. Nah ini. Berapa jangkauannya dijelaskan? Jangkauannya dari nilai terbesar dikurang dengan nilai terendah. Berapa? Nilai terbesar 165 dikurang nilai terendah 140 sama dengan 25. Yang ketiga, menentukan banyak kelas. Ya, bacakan banyak kelas apa rumusnya? Banyak kelas 1 tambah 3,3 log n 5 sama dengan 5,29 dibulatkan menjadi 5. Oke, terus Yang keempat, panjang kelas jangkauan dibagi banyak kelas. terus naik ini ke atas. Ya. Yang kelima, menentukan ujung bawah kelas. Terus Yang kelima, menentukan ujung atas kelas. oke, selanjutnya mana tampilan grafiknya yang udah dibuat? Oh, 2 kali. So, sekali aja. Ini tabel distribusi frekuensi dari tinggi badannya. Berarti coba jelaskan itu tinggi badan ini kan? Iya. Coba jelaskan 140 itu apa? Tinggi badan. Tinggi badan yang angka 140 sampai 144 itu ukuran tinggi badannya. Frekuensinya 4 orang. 4 orang ya, terus 145 sampai 149 juga 4 orang, 150 sampai 154 juga terdapat 4 orang, 155 sampai 159 terdapat 4 orang, 160 sampai 165 4 orang juga. Jumlah semua 20. oke. Silakan saya melihat grafiknya yang dari buat. Oke. Sekali aja. Nah, oke. Ini grafik apa? Ini grafik histogram. Ya. Oke, silakan terus. Selanjutnya ada grafik apa? Selanjutnya ada
Selanjutnya ada grafik apa lagi yang udah dibuat? Yang ketiga ada diagram batang. Ya. Oke, selanjutnya Yang terakhir ada diagram lingkaran. diagram lingkaran. Baik. Silakan. Mungkin yang lain ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Oke. Baik, ini hasil dari presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada yang kurang. Kami sekian dan terima kasih. Baik. Sebelumnya jangan dulu ini ada yang ingin ditanyakan sama kelompok apa namanya ini? Kelompok? Ada yang perlu ditanyakan? Ya, cukup jelas. Dari segi pengolahan datanya sudah jelas, maksudnya grafiknya sudah dihasilkan dari pekerjaan Microsoft Excel. Nah, diharapkan kalian nanti mampu juga menghasilkan kegunaan dari statistika, mengukur data di lapangan, selanjutnya mengolahnya menjadi statistika. Oke, karena ada yang pertanyaan, kita beri tepuk tangan kepada kelompok jeruk. Ya. Kita lanjutkan dengan kelompok apa sini? Kelompok apa sekarang lagi? Akan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok jeruk ingin mempresentasikan pengukuran hasil pengukuran berat badan. Nama saya Putri Nazila Balkis, di samping saya bernama Putri Indonesia Sandi. Nama saya Syira Ashifa. Lagi? Kelas ini? Baik, kita akan langsung. Langsung dipilih mana tadi saya udah copy di komputer kalian masing tadi. Kelompok apa? Mengukur apa? Berat badan itu. Nah, 2 kali. Lagi. Tuh. Ah, sabar. Coba kembali ke sheet-nya. Sheet 1. Sheet 1, oke. Jangan pakai itu. Turunin aja. Baik, di sini kita akan melihat pengolahan data. Pertama dimulai dari mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terendah. Ya. Ini yang terkecilnya 30, yang terendah yang terbesar 75. Yang terbesar 75. Oke. Nomor 2, menentukan jangkauan. Rumus jangkauan sama dengan nilai terbesar kurang nilai terendah. Di sini nilai terbesarnya 75 dikurang 30 hasilnya 45. Yang ketiga, menentukan banyak kelas. N sama dengan 20, K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. K sama dengan 5,29 dibulatkan jadi 5. Yang keempat, panjang kelas. Rumusnya jangkauan dibagi banyak kelas. Hasilnya 9,00 dibulatkan jadi 9. Baik, yang kelima, menentukan ujung bawah kelas. Ujung bawah kelas yang pertama 30 ditambah 9 jadi 39, ditambah 9 lagi jadi 48, ditambah 9 lagi jadi 57 dan seterusnya. Yang terakhir, menentukan ujung atas kelas. Di sini ujung atasnya 38, dikurang 1 dia dikurang 9 jadi 47. Oh, bukan. Tambah. 38 ditambah 9 sama dengan 47. 47 ditambah 9 jadi 56. 56 ditambah 9 jadi 65 dan seterusnya. Selanjutnya Tabel. Ya, coba jelaskan tabelnya. Selanjutnya tabel distribusi frekuensi. Di sini nomor 1, ukuran berat badan 30 sampai 38 ada 5 siswa. Ukuran 39 sampai 47 ada 9 siswa. Ukuran 48 sampai 56 enggak ada. 0. 57 sampai dengan 65 ada 4 orang.
66 sampai 75 ada 2 orang. Jumlah siswa semuanya 20. Oke. Sip. Ya, kita jelaskan. Baik, di sini ada ada grafik. Yang pertama histogram. Yang kedua ada diagram garis. Yang ketiga ada diagram batang. Yang keempat ada diagram lingkaran. Baik, sekian presentasi dari kami. Kalau ada yang salah, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang bertanya? Oke, ada yang bertanya? Nggak ada. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya nih. Coba nampakkan histogramnya. Histogram. Oke, histogram. Ini tentang berat badan. Saya mau tanya sama siapa ini namanya? Ya. Putri Kesha. Putri Kesha. Coba tunjukkan 30 berat badan 30 sampai 38 berapa jumlah siswanya? Ada 5. Ini siapa namanya? Coba lihat di diagram lingkaran. Diagram batang. Oke, saya mau tanya, yang 0 itu yang kurang berat badan berapa? Oke. Selanjutnya diagram garis. Mana diagram garis? Ini. Iya, ini bawah. Yang ini siapa namanya? Tiara. Ya, Tiara. Coba siapa namanya? Fitriana. Yang berat badan yang jumlah siswanya ada 4 di berat badan yang keberapa? Oke, terima kasih. Karena yang lain sudah bertanya, sudah saya waktu untuk bertanya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok apa namanya ini? Kelompok melon. Tepuk tangan semuanya. Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, baik. Sekarang saatnya kita sudah melewati 6 tahap dari model pembelajaran apa? PJ. Oke ya. Cuma perhatikan lagi ke saya. Fokus. Oke. Fokus ke saya. Oke. Kita sudah melewati 6 tahap dalam proses pembelajaran PJ BR, Project Based Learning. Dari tadi yang pertama mencari pertanyaan mendasar. Yang kedua tadi apa? Menentukan Oke, kita sudah melewati 6 tahap di kegiatan ini. Tahap yang pertama adalah pertanyaan mendasar. Yang kedua mendesain. Kalian sudah mendesain tadi. Yang ketiga menyusun jadwal. Kalian sudah melakukan penyusunan jadwal dengan melakukan pengumpulan data. Yang keempat menyusun keaktifan dan pengembangan proyek. Kalian sudah berdiskusi untuk menyelesaikan proyek. Selanjutnya di tahap yang kelima kita berdiskusi kelayakan hasil proyek kalian. Nah di tahap yang keenam kalian sudah melakukan evaluasi, artinya kalian sudah melakukan presentasi. Dan tadi saya sudah bertanya tentang apa yang telah kalian kerjakan. Nah sekarang tibalah kita di kegiatan penutup. Ya, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, mari kita simpulkan tadi poin apa yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini. Statistik tadi apa? Kita mulai dari kelompok ini. Apa namanya? Kelompok kamera. Nah, apa itu statistik? Tadi udah jelas, kita udah belajar. Statistik adalah kumpulan angka-angka yang berupa data atau informasi. Oke, berlian. Statistika. Statistika adalah Ilmu yang mempelajari tentang mengolah data. terus habis mengolah
menganalisis, terus menarik kesimpulan, dan selanjutnya bisa dijadikan untuk menarik keputusan. Oke, kita udah paham statistik, kita udah paham statistika. Kalian tadi udah membuat histogram. Histogram apa tadi? Gambarnya gimana kalau histogram? Apa beda histogram dan diagram batang? Ini histogram, ini diagram batang. Apa bedanya? Ayo. Apa bedanya? Kalian tahu? Ayo, apa bedanya? Nah, apa bedanya? Ini dari punya kalian tadi. Apa bedanya? Ini histogram, ini diagram batang. Apa bedanya histogram dan diagram batang? Apa bedanya? Nggak mungkin nggak ada beda. Apa yang membedakan grafiknya? Kalau nggak beda, pasti nggak dibuat. Pasti dibuat satu. Warna. Selain warna, besarnya, bentuknya. Oke, bentuknya. Saya gimana nih bentuknya? Bentuknya gimana kalau histogram sama diagram batang? Kalau histogram lebih besar. Ini kan bisa aja sebesar ini. Kalau histogram tidak ada ruang di sampingnya, atau dengan kata lain dia bersambung. Kalau diagram batang dia terpisah. Contoh bedanya? Diagram histogram menyatu, sedangkan diagram batang terpisah. Nah, untuk diagram garis bentuknya seperti, untuk diagram lingkaran bentuknya seperti lingkaran. Udah jelas? Kita udah menarik kesimpulan bahwa histogram adalah bentuk diagram batang, tapi dia tidak punya spasi. Sedangkan diagram batang terpisah. Diagram garis berbentuk garis dan diagram lingkaran berbentuk lingkaran. Baik, Bapak sudah mengambil kesimpulan. Kita sudah masuk di tahap penutup. Ya, di tahap penutup ini Bapak harapkan adalah di sini Bapak minta waktunya 10 menit untuk bisa menyelesaikan tugas. Artinya selesai tidak selesai mohon dapat dikumpulkan. Nah, ini berbarengan dengan bahan refleksi juga. Ini agak susah. Kalau tadi kalian bisa menjawab di asesmen awal, tentunya ini juga bisa ya. Jadi sekalian dijawab dengan lembar refleksi. Refleksi udah ngerti kan? Sebagai bahan perbaikan kita di pertemuan yang akan datang. Oke, ini dikerjakan per orang ya. Silakan, Bapak kasih waktu 10 menit, silakan dikerjakan. Kerjakan, waktu kita sudah mulai habis. Ini dua-dua, kasih yang lain. Ini masing-masing ya, bukan kelompok lagi. Dikerjakan di perorangannya. Saya rasa kalau tadi udah bisa, ini juga bisa. Tuliskan namanya, jangan lupa. 10 menit dikumpulkan. Oke? Seperti biasa, penting yang mana? Apa orang mesti terima? Oke. Itu refleksi ya, conteng mana ekspresi yang menyenangkan di hari ini. Jadi kok boleh masalah aku dari hukum. Oke, gunakan waktunya. Waktu kita cuma 10 menit nih. Karena
karena udah mau habis. Dah? Dah? Oke, kalau sudah dikumpulkan, langsung dijawab di kertas yang saya bagikan. Ini tadi satu orang 2 kumpulnya. Yang ditanya apa? Di materi tadi kan ada live kan? Kalau dia 4, berarti X-nya ada 4. Kalau ini ada 4, X-nya cuma X-nya ada 1, 2. Berarti Mas Rafi penting bisa memahami. Untuk line plot dilihat bahan ajarnya, itu yang ngerti line plot ada di bahan ajar. Yang saya bagikan tadi ada. Mana materinya? Bahan ajar yang saya bagikan tadi. Nah ini line plot. Kalau ada pertanyaan line plot, ini ya, tinggal lihat di sini, langsung isi jawabannya. Kalau 147 sampai 151 ini ada 4, berarti X-nya 4. Dan itu untuk menjawab soal nomor 1. Kalau frekuensinya 4, berarti X-nya 4. Kalau frekuensinya 2, berarti X-nya 2. Kalau frekuensinya 6, berarti X-nya 6. Oke, silakan kerjakan yang nomor 1. Itu ada di materi, kasih materinya sama kawannya itu lagi. Tadi dua saya bilang. Oke, di jam 12:10 semuanya sudah dikumpulkan. Oke, kasih materinya tadi ada kan? Ini enggak nih. Mana? Ini enggak ya? Ini saya bilang tadi. Nomor 1. Kalau 4, nanti buat 4 X-nya. Ini ada berapa? 1, nanti X-nya 1. Berarti angka di bawahnya 38. Sini buat 38. Nanti sini 1. Jelas. Kalau 38 1. Kalau 39 1. Kalau 40 2. Berarti X-nya ada Kakak, nggak perlu lagi, saya tunggu jawabannya. Jangan lupa isi instrumen ya. Mana pembelajaran kita hari ini? Oke, jangan lama, kita berhenti di 12:10 untuk sesi mengerjakan latihan. Jangan lupa dituliskan namanya masing-masing. Oke, boleh. Ini pribadi ya, nggak kerja kelompok. Ini kan bisa ya? Mana? Ini lagi materinya. Nah ini maksudnya. Kalau 38 frekuensinya berapa? 1. 39 frekuensinya berapa? 40 frekuensinya berapa? 2. Berarti di sini tulis 38. Berarti 1. Berarti cuma ada X-nya cuma ada 1. Ini 39. X-nya ada berapa? 1. 40 di sini. X-nya ada berapa? 2. Berarti cuma ada 2. Ikuti aja, tinggal garis aja. Garis buat X ini. Angkanya ada 5. Ya. Kita kerjakan. Jangan lupa isi emojinya, bakal siapa.
Tulis juga masing-masing. Ini kan ada nama. Ini tulis juga nama kalian ya. Yang nanti saya nggak tahu di punya siapa gitu. Baik. Ya, histogram. Nampak ya kayak gini. Nanti saya tampilkan tadi kan ada histogram. Grafiknya gimana? Itu ada contohnya semua. Di bahan aja semua ada contoh. Oke, ada 2 menit lagi. Yang masih harus dikumpulkan. Oke, ada waktu 1 menit lagi. Siap masih harus kumpulkan. Jangan lupa di sini ya, ini 3 contoh. Bagaimana perasaan kalian terhadap pembelajaran matematika hari ini? Apa sangat sedih, biasa saja, atau sangat senang? Oke, langsung contoh. Apapun itu dicontoh. Oke, jangan lupa sini ya. Ini paling mudah nih, tinggal contoh aja. Baik, sudah? Ya. Oke. Udah? Jangan lupa emojinya diisi ya. Tinggal contoh itu. Baik. Sudah? Oke, saya kasih waktu 1 menit lagi. Cepat. Oke. 1 menit lagi. Pas di angka 12, kita berhenti. Oke. Oke, cukup. Waktu kita udah habis. Siap dikumpulkan. Kalaupun ada yang masih belum ngerti, minggu depan kita bahas kembali. Oke, silakan dikumpulkan di meja sini. Masing-masing ya, jangan lupa tuliskan namanya.
Ini semua juga dipukul. Emoji ini dipukul ya. Jangan lupa disunting. Bahannya dipisahkan ya. Bahan belajarnya jangan satukan. LKPD satukan di tempatnya masing-masing. Jangan disatukan ya. Ini. Oh, panas. Habis? Jangan disatukan ya, pilih mana kawannya. Letakkan di tempat yang sama ya. Mana kawannya? Oke, baik. Baik, alhamdulillah kita telah berakhir. Semua perhatiannya ke depan. Ya, perhatiannya fokus. Saya minta 5 menit lagi yang terakhir. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini adalah menjadi ilmu yang akan selalu kita ingat, melekat di dalam hati kita dan tidak mudah untuk dilupakan. Nah, harapan saya terus belajar dengan semangat. Kalaupun kalian tidak tahu, tanyakan kepada saya kapanpun dan dimanapun. Ini jangan lagi di WC. Ya. Oke, kapanpun dimanapun. Kalau saya lagi di sana, kalau ada yang kalian mengerti tentang matematika, tanyakan saja. Ya, jangan sampai menyesal. Karena umur kita jalan terus, makin kita biarkan kita semakin nggak tahu apa-apa. Semakin kita nggak tahu apa-apa, maka kita akan semakin ketinggalan dan kita nggak akan dipakai oleh orang lain. Nah, kalau ada kawan kalian yang lebih bisa, jangan sepelekan dia. Tanyakan ilmunya, mari berbagi bersama-sama. Pintar bersama-sama, sukses bersama-sama. Ya, tetap semangat. Minggu depan, hari Rabu kita bertemu kembali di ruangan ini dengan melanjutkan materi tentang statistika, tapi tentang kelanjutannya yaitu pemusatan data. Tentang apa pemusatan data? Tentang median, mean, dan modus. Pelajari itu untuk kemudian di awal pembelajaran akan saya tanyakan apa itu median, apa itu modus, apa itu mean. Oke, silakan cari di HP kalian, searching apa yang sudah saya sampaikan. Baik, kita akhiri dengan pembelajaran hari ini. Tadi kita mulai dengan doa dan kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Untuk yang muslim silakan mengakhirinya dengan Al-Fatihah.
berdoa semoga kalian tetap dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala, jaga kesehatan ya, jaga kesehatan karena kesehatan itu mahal. Nah, selepas ini kita telah selesai pembelajaran, silakan kalian istirahat. Sekarang jam berapa? 12. Silakan istirahat. Setelah istirahat, silakan kembali ke kelasnya masing-masing. Ya. Berarti selanjutnya nanti tunggu arahan saya. Nanti kita masuk lagi di hari Rabu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.